Pernah nggak sih ketika kalian lihat konten kreator atau youtuber atau streamer, mereka tuh happy banget, mereka tuh ya ketawa-tawa aja depan kamera, tapi kalian nggak tahu di belakang kamera ketika dia off kamera ya guys ya, atau ketika dia off cam. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalnya jadi youtuber itu enak, banyak yang bilang jadi streamer itu enak, bahkan banyak yang bilang jadi influencer tuh enak. Nah, tapi orang-orang tuh nggak tahu sisi gelap atau yang bagian gak enaknya lah dari hal itu semua guys ya. Jadi di sini gue mau ngasih tahu untuk gambarannya aja. Mungkin gue belum nyampe di titik itu, tapi ini menurut ChatGPT dan juga beberapa analisa gue. Nah, ada beberapa dark side buat saya guys ya. Dark side jadi apa? Sisi gelap kalau misalnya kalian itu jadi streamer, jadi youtuber, jadi apalagi influencer segala macam. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share. Kira-kira ke depan kita bakal bahas apa lagi? Coba ditulis aja di kolom komentar guys ya. Jadi ada beberapa menurut analisa gue atau beberapa hasil yang gue cari-cari di YouTube, di media sosial segala macam ya. Dark side dari semuanya itu, banyak orang yang bilang kalau misalnya jadi youtuber itu enak, streamer enak, jadi influencer enak. Padahal ada kalau misalnya dia ya kalau misalnya dia enaknya itu cuma di on kamera aja guys ya. Tapi kalau udah di off cam, waduh, kan nggak tahu sifat aslinya gimana guys ya. Nah kayak itu ada beberapa yang menurut gue ini ya gue mau sharing aja ke kalian. Yaitu yang pertama itu yang udah gue rangkum itu, pertama, banyak orang yang ngonten itu karena tekanan algoritma, bukan karena hobi. Nah, ini banyak banget guys ya. Kalau misalnya orang-orang tuh ngonten tuh, anjir ayo guys kita ngonten guys, karena kita kebutuhan algoritma segala macam, apalagi di YouTube ya terutama ya. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalnya ngonten di YouTube itu enak segala macam, tapi nggak tahu kalau misalnya dia di balik itu semua harus apa namanya mengikuti ya algoritmanya secara nggak langsung. Bahkan banyak orang yang bilang kalau misalnya di YouTube itu jadi budak algoritma guys ya. Ya itu mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju sama yang setuju. Ya namanya juga tinggal balik lah. YouTube ngasih kita duit, AdSense segala macam. Ya lu sebagai streamer harus bisa bekerja maksudnya gitu. Dan menurut gue sih fine aja kalau misalnya kalian udah sebagai YouTuber lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kecuali kalau misalnya lu YouTuber pertama apa awal-awal lah, pemula. Itu menurut gue nggak fine sih, karena ya bahasanya lu udah kerja keras tapi lu belum dapat penghasilan. Tapi nggak apa, it's okay. Karena bahasanya yang manis itu bukan di awal tapi di akhir. Nah, itu yang pertama guys ya. Banyak orang bilang. Yang kedua, antara fake lifestyle dan real life itu berbeda sangat jauh sekali. Nah, banyak orang mungkin di sini lu banyak lihat orang-orang kalau misalnya dia di media sosial, di konten itu ya udah bajunya bagus, bajunya oke, cantik, bukan cantik ganteng sih, maksud gua penampilannya itu ya branded segala macam ya. Nah, padahal kalau misalnya di real life kan nggak tahu. Kalau misalnya waktu dia ngonten bajunya oke, merasa nyaman, merasa apa pede segala macam, tapi waktu dia udah selesai off cam ya udah dilepas semuanya, kadang pakai kaos hitam doang atau enggak oblong atau enggak ya yang menurut dia enjoy aja gitu kan. Makanya itu ada perbedaan antara fake style sama live apa antara di kamera sama di off kamera. Nah, itu yang kedua guys ya. Untuk yang ketiga ada namanya eksploitasi privasi. Yang dimana ya pastinya ketika kalian udah gede bakal dituntut sama viewer kalian. Bang, coba bang IRL rumah lu bang. Bang, coba bang gangguin istri lu bang. Bang, coba bang ini gue donate 1 juta bang. Coba lu bahasanya jailin kakak lu bang. Nah, banyak orang yang akan mendonate atau request hal kayak gitu. Ujung-ujungnya mungkin lu nggak sadar kalau misalnya secara langsung lu bakal dieksploitasi secara privasi lu guys ya. Bakal terbuka semuanya di media sosial tanpa lu sadari cuy. Nah, itu yang ketiga kalau menurut gue pribadi. Untuk yang keempat yaitu bakal ada namanya kesehatan mental kalian tuh bakal kena guys ya. Karena kadang tuh kita tuh terlalu kecanduan untuk berkomentar positif, tapi ya kita malah jatuh mental kita karena hate speech kita gitu. Kadang kita merasa kalau diri kita itu burn out kalau misalnya kita tuh terlalu ditekan terus oleh viewer kita, oleh ya orang-orang yang merequest segala macam ya. Ya ini mungkin jarang terjadi ya, cuman menurut gua itu ada beberapa di 1 atau nggak 2 atau nggak 3 yang sering gue temuin gitu. Nah, untuk yang kelima, untuk yang keempat atau kelima gue lupa tadi kan. Nah, untuk yang keempat atau kelima itu ada namanya shadow shade of trends, dimana seseorang itu bakal ngikutin tren tanpa tahu jati dirinya itu sebagai apa. Contoh misalnya
gue sebagai edukasi YouTuber nih. Nah, tapi gue malah ngebahas yang lagi viral-viral sekarang, kayak misalnya kemarin Timothy ngomongin orang apa yang nge-gym goblok, dan juga mungkin ada Rio yang bilang perintis itu enak segala macamnya. Nah, mungkin gue di situ bakal ngebahas yang sekiranya berrelevan sama YouTube gue atau berrelevan sama segmen gue. Tapi ada beberapa orang yang dimana dia itu ya udah yang ngontenin yang asal viral tanpa memikirkan segmen dan audiensnya ya guys ya. Dia mentingin itu cuma wah intinya gue harus bikin video nih karena gue yakin bakal viral, bakal FYP. Tapi dia nggak tahu jati diri dia guys sebagai apa gitu, sebagai sosok apa, karakter apa di channel dia, atau enggak sebagai apa di akun dia, mau di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Nah, untuk yang keenam atau selanjutnya, banyak beberapa yang dimana itu ya hubungan sosialnya itu terganggu dari pertemanan, dari sahabat. Mungkin ada beberapa orang tuh bilang kalau misalnya di YouTuber influencer tuh enak, pertemanannya banyak segala macamnya. Tapi kan nggak tahu di sisi lain ada orang yang ngebenci kita, ada orang yang merasa iri sama kita. Ujung-ujungnya hubungan sosial kita malah berantakan. Itu nggak apa-apa guys, itu risiko. Tapi orang-orang banyak yang nggak tahu kan, makanya gue kasih tahu. Karena nggak semua orang itu senang niat kita sukses guys ya. Nggak semua orang senang kalau misalnya kita itu bahagia. Makanya itu kadang kan kalau bisa di konten kan bahagia terus ya, senang terus ya. Tapi kan nggak semua orang, apalagi teman-teman terdekat kita, tetangga kita, bahkan saudara kita, niat kita di konten itu senang. Wah, itu malah yang ada kayak merasa anjir kok dia bisa sih kayak gitu sih, kok gue nggak bisa. Nah, ujung-ujung mungkin kalau misalnya orangnya pinter, dia bakal bisa grow up, bisa terinovasi gitu, termotivasi. Tapi kalau misalnya orangnya bodoh, orang yang nggak mau orang nggak bijaksana ngambil kesimpulan, ya udah dia bakal iri, bakal yang ada malah ya hubungan lu sama dia malah berantakan gitu. Ini bisa terjadi guys ya, bisa terjadi, hipotesanya bisa terjadi kayak gitu. Nah, mungkin menurut gue itu aja. Kira-kira kalau menurut lu apa guys sisi gelap dari content creator atau enggak influencer yang ada di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar, and see you next time, bye.